Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Tab A9, A9. Tablet entry level paling terbaru dari Samsung yang sebenarnya gue tuh udah mau bahas dari kemarin-kemarin. Tapi ternyata ada untungnya juga gue baru bahasnya sekarang. Kenapa? Karena sekarang tuh ada yang Kids Edition-nya. Nah, ini nanti gue jelasin lebih lanjut. Pertama-tama soal harganya dulu. Basicnya tablet ini tuh punya dua varian. Yang pertama adalah Tab A9 aja dan Tab A9 Plus. Ukurannya pasti beda. Yang A9 Plus lebih besar dan harganya juga lebih mahal serta varian SIM card-nya sudah mendukung 5G. Nah, gue beli yang Tab A9-nya aja nih dan gue ngambil yang versi LTE-nya atau yang bisa SIM card juga. Soalnya biar nih tablet ya kalau dibawa-bawa keluar gitu sama anak gue nggak ribet lagi nyari-nyari wifi ataupun tethering dari handphone gue yang bisa bikin baterai tuh biasa jadi cepet ngedrain ya, lebih boros gitu loh. Intinya beda harga lah. Yang Tab A9 Wi-Fi only itu harganya 2,3 juta dan yang LTE ini itu harganya 2,8 juta. Selisih 500.000, tapi impact pemakaian kedepannya kebayang ya, jauh lebih nyaman. Kita tuh tinggal beliin aja SIM card yang harga paket bulanannya itu murah gitu loh. Karena ya kalau lagi di rumah ya tinggal pakai wifi aja. Nah, sekarang ini dia Kids Edition-nya. Sama aja juga pilihannya, ada yang A9, ada yang A9 Plus. Cuma bedanya kalau Kids Edition ini tidak ada yang Wi-Fi only. Semuanya pakai SIM card. Ya, sekali lagi, yang A9 masih LTE, sedangkan yang A9 Plus udah bisa 5G. Harganya juga beda. Yang A9 Kids Edition 64GB storage-nya harganya 3,3 juta. Dan yang versi A9 Plus 5G storage-nya 128GB, harganya 5 juta. Nah, tapi gue tetap ambil yang A9 aja, soalnya ya ukurannya lebih ringkas sih kalau mau dibawa kemana-mana ya. Bedanya yang Kids Edition ini ketimbang yang versi biasa, selain dari boxnya yang besar ya, lebih gede, dan ada motif-motif lucu khusus buat anak-anak, ini tuh kita juga dapat casing yang soft banget, materialnya tuh mirip-mirip kayak foam. Tapi lembut gitu dan juga kelihatan sturdy. Samsung bilang ini namanya adalah puffy case. Kalau dilempar anak-anak juga masih aman ini, nggak akan impact langsung ke tabletnya. Terus ada kickstand-nya juga nih di bagian belakang. Dan walau kelihatannya bulky banget, aslinya ini soft case enteng kok. Pas buat dibawa bocil kemana-mana, nggak bikin mereka berat, susah gitu loh. Terus dapat juga pen yang kayak krayon begini bentukannya, unik deh. Terus dapat juga stiker pack, kertas informasi terkait tentang fitur Samsung Kids, serta kepala charger Type-C to Type-C. Layar Samsung Galaxy Tab A9 ini berukuran 8,7 inch. Layarnya LCD 60Hz aja refresh rate-nya. Layarnya menurut mata gue sih ini kenanya ya standar-standar Samsung aja sih, dan ini tuh kalau dikasih ke anak baiknya nyalain Eye Comfort Shield-nya. Gampang kok, tinggal teman-teman swipe aja ke bawah kayak gini dan nih ada pilihannya. Untuk urusan performa, tablet ini tuh kenanya standar-standar aja karena peruntukannya emang buat daily use biasa, bukan high speed banget. Chipset yang dikasih pakai MediaTek Helio G99, ditemenin sama RAM 4GB, storage-nya 64GB dan berbasis Android 13. Storage di awal yang udah kepake ini sekitar 18an GB dengan sistemnya 17an GB. Terus ada 22 aplikasi juga yang minta diupdate pas kita awal-awal nyalain. Penasaran dong? Lanjut aja, gue tes Antutu ya, dapat skornya 378 ribuan. Terus gue tes PCmark juga dapat skor 8.598 poin. Ya bisa dibilang emang bukan skor yang gede-gede banget lah ya, balik lagi karena entry level. Terus juga buat pemakaian daily use aja. Kalau main game, enakan game-game casual aja di tablet ini. Nih lihat, udah diinstal juga nih sama gue buat anak gue kalau main ya. Udah banyak banget gamenya dan ini semuanya masih lancar-lancar aja dimainin semua. Atau kalau mau lebih aman lagi, teman-teman tuh bisa main gamenya masuk ke Kids Mode. Ada banyak kayak Bobby Canvas, Croco Adventure nih, dan yang lain-lain. Karena selain ada juga game-game yang emang ramah buat anak, di fitur ini juga kita sebagai orang tua itu bisa mengontrol jam main anak di tablet ini biar nggak kelamaan, yang bisa ngejaga kesehatan mata juga pastinya. Bisa kita atur juga jam-jam tidurnya. Misalkan maksimal nih kita boleh ngasih tablet ini ke anak cuma sampai jam 7 malam aja. Habis itu udah main sama kita lah atau tidur lah. Terus besoknya boleh main lagi itu ya pas siang-siang, habis makan siang. Ya misalkan aja tinggal diatur aja jamnya gitu kan. Ya menyesuaikan kalian sebagai orang tua.
Lanjut ke baterainya, kapasitasnya tuh kita dikasih 5100 mAh. Yang gua tes juga SOT-nya nyampe 7 jam lebih. Yang aslinya nih kalau kita pakai seharian sebenarnya masih kuat banget kok dari pagi sampai malam. Paling ngecasnya aja yang PR sih, nyampe 2,5 jam nih, lebih bahkan. Soalnya tablet ini tuh skill ngecasnya cuma di 15 watt aja yang bisa masuk. Jadi walaupun chargerannya teman-teman punya yang 25 watt atau 60 watt, masuknya tetap 15 watt ke tablet ini. Jadi baiknya nih kalau saran dari gue ya, ngecasnya pakai casan Samsung aja atau casan yang asli lah pokoknya, yang punya fitur auto cut dan ditinggal tidur nggak apa-apa. Jangan pakai casan yang KW-KW, bahaya. Beralih ke sektor kamera, lensa belakangnya 8 megapiksel dan lensa depannya 2 megapiksel. Ngelihat hasilnya, balik lagi, standar banget lah ya, namanya juga kamera tablet, apalagi tablet entry level. Masih mendingan yang kamera belakang sih. Tapi kalau kamera depan kayaknya tuh emang fungsinya lebih buat video call aja, kayak webcam yang biasanya ada di laptop. Soalnya ya kalau saran dari gue baiknya jangan foto-foto di ruangan yang minim cahaya juga karena noise-nya tuh bakalan banyak. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya ya, mentoknya cuma di 1080p 30 fps aja, nggak bisa 60 fps. Di bawah jalan kaki biasa dan shaky-nya ya segini guys. Ini sebenarnya bisa di 2 kali zoom in dan ini digital pastinya. Terus ini nggak bisa dipindah lensa depan, jadi kita harus stop dulu videonya baru ke lensa yang depan kalau mau ya. Habis ini kita coba yang lensa depannya. Oke guys. Oke, ini contoh video depannya. Resolusinya cuma bisa di HD 30 fps aja. Di bawah jalan ya seperti ini. Harap dimaklumi dan kayak yang gue bilang ya. Kalau lensa depannya ya anggap aja bonus lah, cuma buat dijadiin webcam atau ya teman-teman video call aja begitu. Soalnya kalau ngomongin kualitasnya ya silahkan dilihat sendiri lah. Tapi ini jerawat gue aja kelihatan ya, nggak ada di semut dikit gitu, kayak enggak sih, masih natural. Lepek juga ya ginilah. Tablet 2 jutaan dari Samsung guys. Oke, maklumin aja ya. Lanjut. Tapi ya overall, tablet ini menurut gue tuh masih worth to buy banget. Karena pada prakteknya selain ini tablet yang baik buat dikasih ke anak, Samsung juga balik lagi ya ada kids mode-nya yang jauh lebih aman. Dan konten-kontennya juga lebih bisa mengedukasi motorik sang anak. Terus buat pemakaian orang dewasa juga nggak masalah. Malah kalau dipakai buat nonton tuh gue sih ngerasanya lebih puas ya. Ngelihat layarnya tuh yang lebih besar pastinya ketimbang handphone biasa. Dan speakernya juga stereo kanan kiri. Mendukung Dolby Atmos juga dan ukurannya pas buat dibawa kemana-mana. Ini tablet juga cocok menurut gue ya buat dijadiin tablet produktivitas seorang admin atau bisa juga tuh yang biasa dipegang handheld gitu ya, sama waiters di restoran buat milih-milih menunya kayak gitu. Nah, buat aksesoris officialnya ada juga nih cover book kayak begini yang bisa kita lipat-lipat origami gini lah buat dijadiin kickstand. So, kesimpulannya, tablet A9 dari Samsung ini dan terutama yang Kids Edition-nya menurut gue sih ini cocok ya buat anak. Sharing-sharing sama keluarga juga masih oke karena ya juga ngedukung produktivitas orang tuanya. Kita ngajarin anak dan lebih aman buat main game di tabletnya ini. Gitu. Ya, coba gimana menurut teman-teman? Oke nggak nih tablet? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. And thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.